Selamat datang di channel Madam Supro, bersama dengan Nina, yang membawakan cerita baru untuk Anda. Mina Pajela merupakan seorang imigran dari Filipina yang taat ke gereja. Semua orang menyukainya, karena ia dikenal sebagai seseorang yang ramah dan siap membantu siapapun. Mina juga memiliki bisnis yang sukses, serta tinggal di lingkungan yang baik di Amerika Serikat. Kehidupan nampaknya sempurna bagi Mina. Mina tinggal di Pleasant Grove, di mana terdapat sebuah gereja dengan komunitas yang kuat. Kemungkinan Mina tinggal di lingkungan tersebut karena komunitas yang ideal dan cocok dengan kepercayaannya. Di sana, Mina memiliki banyak teman, baik dari kehidupan personalnya maupun profesional. Mina juga merupakan tipe orang yang siap membantu secara finansial kepada lingkungannya, terutama jika ia menyadari bahwa Mina adalah satu-satunya orang yang dapat menolong. Sayangnya, kehidupan yang sempurna ini akan berakhir dengan tiba-tiba. Suatu hari, polisi menerima laporan ada orang yang tertidur di dalam sebuah mobil dalam waktu yang lama. Mobil tersebut diparkirkan di sebuah taman. Polisi pun menghampiri mobil tersebut. Meski polisi sudah mengetuk mobilnya beberapa kali, orang yang tertidur nampaknya tidak merespon. Lalu polisi melihat ada darah di baju dan badannya. Polisi tersebut langsung meminta bala bantuan. Ternyata korban tersebut adalah Mina. Ia ditemukan tertembak di kepalanya dan diselimuti dalam mobilnya sendiri. Polisi yakin bahwa ini adalah pembunuhan, karena tidak ada senjata yang ditemukan di sana. Polisi mengetahui bahwa Mina adalah orang yang berada, jadi mereka memprediksi bahwa Mina adalah korban perampokan. Di Amerika Serikat, tidak sedikit perampokan yang melibatkan pembunuhan. Investigasi terus berlanjut. Mereka pun menemukan bukti yang janggal, sehingga perampokan tidak lagi menjadi kemungkinan penyebab. Polisi menemukan kain yang terbakar di tangki bensin. Sepertinya siapapun yang membunuh Mina berusaha menghapuskan jejak kriminalnya dengan membakar mobilnya. Pelaku ingin mobilnya dibakar sehingga ia sulit ditemukan. Semua orang yang mengenal Mina terkejut, tetapi polisi tetap menyelidiki lebih dalam. Mereka tidak menyangka seseorang seperti Mina yang tinggal di lingkungan relatif aman bisa ditemukan tak bernyawa di mobilnya sendiri. Polisi pun menggali apakah Mina memiliki sebuah keluarga. Ternyata Mina memiliki seorang suami yang saat itu tinggal di Filipina. Ia juga diketahui memiliki seorang putri yang sudah dewasa dan tinggal di kota yang berbeda. Anak Mina akan mewarisi harta ibunya jika Mina meninggal. Polisi pun menghubungi anak Mina untuk memberitakan kematian ibunya. Tetapi sepertinya anak Mina bukan tersangka. Polisi menggali informasi di lingkungan Mina. Mereka menanyakan, seperti apakah Mina yang mereka kenal. Semua orang pun menjawab bahwa ia adalah orang yang baik dan tinggal sendirian. Mina tidak pernah bermusuhan kepada siapapun dan siap membantu orang lain. Meski demikian, polisi kesulitan menemukan petunjuk karena Mina adalah orang yang tertutup. Semua orang mengenal Mina, tetapi Mina tidak pernah menceritakan hal-hal pribadinya ke orang lain. Polisi pun berpikir, jika Mina dikenal sebagai orang yang baik, tetapi seseorang membunuhnya, berarti kemungkinan besar Mina memiliki rahasia. Setelah pencarian lebih lanjut, benar saja bahwa Mina memiliki rahasia yang besar. Polisi bahkan mampu menebak bahwa motivasi pembunuhannya bukan hanya dari harta Mina saja. Semenjak Mina adalah orang yang pandai dalam berbisnis dan memiliki uang yang banyak, polisi mulai menggali kehidupan profesionalnya. Mereka mencari tahu bisnis apa yang dijalankan dan apa yang Mina lakukan dengan bisnisnya. Ternyata Mina memegang kontrol dari sejumlah bisnis yang ia miliki. Ia memiliki bisnis sewa properti, menjual perumahan komersial, serta komunitas pensiunan eksklusif. Polisi pun menemukan dari kenalan bisnisnya bahwa Mina yang sama tidak seperti Mina yang dikenal oleh komunitas gerejanya. Mina adalah negosiator yang teguh, bahkan sulit untuk ditekuk. Partner bisnisnya juga menjelaskan bahwa sulit untuk mendapatkan kepercayaan Mina. Dan begitu didapat, tidak ada orang yang berani merusak kepercayaan Mina. Ada yang suka berbisnis dengan Mina, ada juga yang memiliki pengalaman buruk dengan Mina. Meski demikian, polisi merasa bahwa masalah yang terjadi dalam bisnis Mina tidak bisa menjadi motivasi yang cukup kuat untuk membunuh Mina. Polisi pun meneruskan investigasi mereka ke karyawan Mina.
beberapa karyawan Mina diinterogasi polisi. Tetapi kebanyakan dari mereka menjawab bahwa Mina adalah atasan yang baik. Tangan kanan Mina pun menjawab hal yang sama, yaitu Carrie Faye Brown. Carrie menceritakan banyak hal kepada polisi, karena ia adalah satu-satunya karyawan yang terguncang dengan kepergian Mina. Ia berkata bahwa hubungan yang ia miliki sama seperti hubungan ibu dan anak. Mina bahkan menemani Carrie ketika sedang melahirkan. Carrie juga menceritakan hal yang berpotensi menjadi petunjuk besar bagi polisi. Ia berkata bahwa anak Mina cemburu dengan hubungan yang mereka miliki, karena Mina lebih menganggap Carrie seperti anaknya. Carrie juga menceritakan bahwa Mina sedang mengidap penyakit kanker, sehingga Carrie banyak menghabiskan waktu dengan Mina untuk merawatnya. Tetapi apakah hubungan antara penyakit Mina dengan pembunuhannya? Apakah anak Mina menjadi tersangka utama dan menginginkan harta Mina setelah kematiannya? Atau Carrie berusaha mendekat dengan Mina agar ia mendapat bagian dari warisan tersebut? Polisi terus mencari jawaban dari semua pertanyaan. Mereka menemukan ada dokumen legal yang berisi mengenai warisan. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa Mina ingin mengubah penerima warisannya. Polisi pun memanggil anak Mina untuk diinterogasi, terutama mengenai hubungan mereka dan warisan. Anak Mina mengaku bahwa ia dan ibunya tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka sering berargumen dan jarang berbicara atau berkunjung di momen-momen sebelum pembunuhan terjadi. Anak Mina juga meyakinkan bahwa bukan ia pelakunya, karena ia berada di luar kota dan tidak mengunjungi ibunya. Polisi menemukan jalan buntu. Mereka tidak dapat menemukan motif yang kuat dari anak Mina untuk membunuh Mina. Mereka pun menggali lebih dalam mengenai Carrie, karena ia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan petunjuk kuat. Carrie pindah ke Pleasant Grove setahun sebelum Mina terbunuh. Ia pindah karena ingin menghindari kekasihnya yang kasar, Matthew Messino. Carrie pindah dalam keadaan tidak memiliki uang maupun koneksi di lingkungan tersebut. Namun keberuntungan memihak Carrie ketika ia mulai bekerja untuk Mina. Polisi pun menggali proses karir Carrie. Ia mendapatkan promosi dalam waktu kurang dari setahun. Sepertinya Mina menyukai Carrie, karena memberikan kepercayaan dalam waktu yang cepat tidak terdengar seperti Mina yang mereka kenal di dunia bisnis. Kemungkinan Mina merasa simpati dengan kondisi yang dialami Carrie, sehingga Mina tanpa pikir panjang mendidik Carrie seperti anaknya sendiri. Bagaimanapun, hubungan yang dimiliki Carrie dan Matthew sering bergejolak. Ketika Carrie pindah ke Pleasant Grove, Matthew beberapa kali mengunjungi Carrie. Sepertinya Carrie tidak mampu menolak, karena beberapa bulan setelah pacarnya berkunjung, Carrie pun hamil. Meski setelah Carrie mengetahui dirinya hamil, Mina tetap memperkerjakannya, bahkan memberinya promosi. Carrie juga meminta saran dan nasihat dari Mina, terutama mengenai anaknya yang akan lahir. Tetapi semakin dalam polisi menggali, semakin kompleks rahasia yang disimpan Mina. Polisi mencurigai Matthew, pacar Carrie. Ternyata Matthew adalah seorang petugas kepolisian di Arizona yang memiliki akses ke senjata. Matthew bersikeras bahwa ia sama sekali tidak berada di TKP, tetapi polisi tidak percaya kepadanya. Senjata Matthew pun dibawa untuk diperiksa. Ternyata senjata Matthew bersih dari berbagai petunjuk, bahkan nampak seperti baru saja dibersihkan. Hal ini tidak menghentikan polisi. Mereka mencari bukti di daerah moncong pistolnya. Ternyata mereka menemukan darah di dalamnya. Setelah diperiksa, DNA darah tersebut sama seperti DNA darah Mina. Polisi pun mengkonfrontasi hal ini kepada Matthew, dan ia terkejut. Ia tetap mengaku bahwa ia tidak berada di TKP dan tidak tahu bagaimana pistolnya bisa terdapat darah Mina. Matthew sepertinya bingung dan tidak mampu menjelaskan detail kejadian yang diinginkan polisi. Polisi yakin bahwa senjata tersebut adalah senjata yang dipakai untuk membunuh Mina. Tetapi siapa yang menembak? Polisi tetap menginterogasi Matthew. Ia bercerita bahwa ia sering membawa senjatanya kemanapun ia pergi, tetapi ia sama sekali tidak mengetahui kematian atau rencana pembunuhan Mina. Ia juga bercerita bahwa ia pernah membawa senjatanya ketika mengunjungi Carrie dan menaruh pistolnya di salah satu laci Carrie. Ketika mengecek pistolnya, Matthew bingung karena pistolnya dipindahkan. Artinya, ada orang yang menggunakan pistolnya. Berdasarkan pengakuan ini, Matthew memaksa polisi untuk menginterogasi Carrie karena Matthew sendiri curiga kepada Carrie. Sebelum menginterogasi Carrie, polisi mengecek kembali kehidupan bisnis Mina.
Mereka mulai mengaudit perusahaan Mina, dan ternyata ada penggelapan uang di perusahaan Mina. Banyak transaksi yang diciptakan dari cek palsu, rekaman transaksi yang hilang, hingga pengalihan pembayaran. Total penggelapan dana tersebut mencapai lebih dari 400 juta rupiah atau sekitar 30.000 dolar Amerika. Polisi pun mengecek siapa yang memegang kontrol finansial di perusahaan Mina, dan ternyata Carey yang menggelapkan dana. Ia dipercaya oleh Mina untuk menjadi bendahara perusahaan tanpa pengawasan dari Mina. Carey pun memiliki akses untuk seluruh arus kas keluar masuk, serta akses finansial lainnya. Banyak dana masuk ke rekeningnya sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan. Ketika Carey melahirkan, ia tahu bahwa waktunya akan berakhir dan rahasianya akan terungkap. Carey merasa satu-satunya jalan keluar adalah dengan membunuh atasannya sendiri. Ketika polisi mengecek pihak rumah sakit, Carey melahirkan melalui operasi sesar dan diwajibkan istirahat selama 1 minggu di rumah sakit. Tetapi pihak rumah sakit menceritakan bahwa Carey keluar atas permintaannya sendiri dan langsung bekerja. Hal ini tentu janggal, terutama bagi seorang ibu yang baru saja melalui operasi sesar. Mengapa Carey tergesa-gesa ingin ke kantor? Ketika Carey melahirkan, Mina menerima laporan dari vendornya bahwa mereka belum menerima pembayaran dari Mina. Mina mengecek kembali laporan finansialnya dan melihat bahwa vendor tersebut sudah dibayar. Mina langsung khawatir bahwa Carey merusak kepercayaannya, dan sepertinya Carey mengetahui hal ini. Carey pun tergesa-gesa ke kantor untuk menghapus jejak kriminalnya. Setelah itu, Carey pergi ke rumahnya untuk mengambil senjata Matthew, lalu bertemu dengan Mina. Mina mengkonfrontasi Carey dan mengancam bahwa ia akan melaporkannya ke polisi, tetapi Carey langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak Mina. Setelah itu Carey membakar kain dan menaruhnya di tangki bensin dengan tujuan untuk menghapus jejak pembunuhannya. Polisi menggeledah rumah Carey dan memeriksa seluruh pakaian Carey. Ternyata ada pakaian Carey dengan residu pistol di dalamnya. Polisi yakin bahwa Carey berada di tempat kejadian perkara dan membunuh Mina. Carey pun ditangkap oleh polisi dan masuk ke proses pengadilan. Setelah melalui proses pengadilan, Carey dinyatakan bersalah dan diberi hukuman 30 tahun penjara. Bapak Ibu, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan instan. Carey sudah mendapat kepercayaan atasannya, sekaligus sosok ibu baginya, tetapi justru dihancurkannya begitu saja. Jelas Carey tidak memikirkan dampak jangka panjang, seperti apa yang akan terjadi jika ia dipecat, bagaimana ia merawat anaknya tanpa pekerjaan, serta konsekuensi apa yang diterima jika ia membunuh atasannya sendiri. Jika saja Carey mampu memikirkan dampak jangka panjangnya, pasti ada banyak hal yang bisa Carey lakukan. Carey bisa belajar cara mengelola uang sendiri, sehingga ia bisa mengatur keuangannya, bahkan mengatur keuangan perusahaan Mina. Carey juga bisa memanfaatkan hubungannya dengan Mina dan memintanya untuk menjadi mentor bisnisnya. Carey juga bisa belajar menciptakan penghasilannya sendiri dengan cara lain dan halal, seperti belajar trading forex. Trading forex tidak perlu pendidikan khusus atau modal yang besar, jadi siapapun bisa menghasilkan pendapatannya melalui trading forex. Sayangnya bukan ini realita yang kita hadapi. Carey menerima konsekuensi atas tindakannya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menggali lebih dalam, silahkan kunjungi channel YouTube Real Truth Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.